yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP 2 Tasikmalaya, Ibu Dr. Ana Dawiyah SSTFP. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, walaupun pada hari ini, ya, ini hari kedua kita masih dalam keadaan ditabung karena salah satu rekan kita, sahabat kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga beliau diterima di sisi Allah, ambil surganya Allah, dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat yang insya Allah di akhir nanti kita adalah umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin. Yang saya hormati Pak Manajemen SMA juga Tasikmalaya, saya hormati Ibu Kamila selaku apa ya, kalau di sini narasumber nantinya, karena beliau adalah calon guru penggerak ya. Kita ada 2 calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Tasikmalaya, selain beliau kemarin Pak Suparman ya. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan guru SMA Negeri 2 Tasikmalaya, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini. Ini adalah bagian dari rangkaian proses yang harus dilewati oleh Ibu Kamila di dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan pelatihan beliau yang selama 6 bulan ya, selama 6 bulan sebagai calon guru penggerak. Ya, alhamdulillah sekolah kita mendapatkan ada yang lolos, dan saya sangat mengharapkan ini masih terus bergulir, ada tahapan-tahapan berikutnya. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti seleksi dari calon guru penggerak ini, karena luar biasa ya ilmu. Kalau saya lihat, saya kemarin sempat meminta modul-modulnya dari Pak Suparman. Kemarin kami sudah memfasilitasi Pak Suparman untuk melakukan hal yang sama, diseminasi modul 1.4 ya, implementasi budaya positif. Dan kemarin saya sangat mengharapkan tadinya memang Bu Kamila juga tidak akan sosialisasi, tadinya di LDP yang bahasa Sunda, tapi sayang ini ilmu sangat bagus, harus di sekolah kita, semua guru harus tahu gitu. Makanya kemarin mohon maaf ke Bu Kamila yang kemarin belum masuk, tolong sekarang untuk dimasukkan, karena kita masih memasukkannya ke event tertentu kemarin seperti itu. Kebetulan karena ini harus proses harus dilaksanakan sesegera mungkin, sehingga kami memasukkannya kemarin pada saat pelaksanaan rapat wali kelas untuk Pak Suparman, dan sekarang alhamdulillah ini destinasi ini dilakukan hari ini untuk yang kedua kalinya, dan ini sangat luar biasa. Kalau kemarin walaupun saya juga tidak mengikutinya secara full ya, pada saat Pak Suparman, karena saya harus beberapa kegiatan pada saat itu sangat luar biasa sekali ya, terkait dengan terutama model 1 itu terkait dengan pemikiran dari tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar
dewasa, bagaimana konsep-konsep pendidikan real ya yang sekarang digali kembali untuk bisa diimplementasikan sehingga arahnya nanti ini adalah untuk membentuk manusia-manusia yang berprofil Pancasila ya, itu arahnya ke sana. Dan tentu saja ini ilmu yang sangat luar biasa karena mengelola pendidikan itu tidaklah mudah ya, ternyata tidak semudah membalikan tangan. Bagaimana kita membentuk karakter peserta didik itu tidak mudah, tidak semudah membalikan tangan. Ada trik-trik tertentu ya, ada hal-hal yang kita betul-betul harus mempersiapkannya dengan sangat baik agar kita betul-betul membentuk siswa-siswa yang suatu saat nanti betul-betul siap ya, dia di masyarakat memiliki karakter yang kuat ya, dan hal ini karakter positif gitu ya. Oleh karena itu pada hari ini nanti kita simak bagaimana implementasi budaya positif terhadap peserta didik gitu ya, dalam rangka kita membangun peserta didik yang memiliki profil Pancasila. Selamat mengikuti kegiatan dan mudah-mudahan Bu Kamila dalam melakukan kegiatan implementasi daripada kurikulum ini berada di bawah lindungan Allah dan diberikan selalu kesehatan karena luar biasa ya tugasnya itu ternyata luar biasa sekali, sangat penggerak, tetapi jangan pernah lelah untuk memberikan ilmu yang didapatkan kepada rekan-rekan untuk mendesimasikannya kepada rekan-rekan. Karena itu bagian dari ibadah ya, memberikan ilmu kita kepada orang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan permohonan maaf mungkin dari lembaga fasilitasi mungkin tidak memuaskan ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan yang paling penting nanti Bapak Ibu guru juga bisa mengimplementasikannya di dalam keseharian Bapak Ibu ketika kita mendidik putra-putri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. SSTMPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, acara inti yaitu pemaparan materi destinasi modul 1 titik 4 implementasi budaya positif oleh Ibu Kamila Sari SPD. Hadirin bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan keberkahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kita semua. Saya sangat bersyukur sekali Ibu Kepala bisa menghadiri dan memberikan sambutannya atas acara sekarang mengenai diseminasi implementasi budaya positif modul 1.4. Saya mau izin untuk berdiri. Ya, untuk agenda kali ini ada pembukaan, ada capaian, ada eksplorasi konsep, pemahaman inti, dan terakhir refleksi. Ini capaian umum modul 1.4.
menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Tadi Ibu Kepala sudah menyinggung, kita di sini diharapkan bisa berkolaborasi, karena ketika semua guru tidak berkolaborasi, maka untuk menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila tidak akan terwujud. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini adalah pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu guru setuju? Yang kedua, nanti untuk alasannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak? Bisa tidak. Bisa tidak. Ya, untuk yang pertama, yang tadi menjawab setuju. Boleh memberikan alasannya. Maka silakan Pak Wisnu. Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setidaknya Boleh berdiri menghadap kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sangat setuju, karena ketika si anak itu akan melakukan sesuatu, setidaknya dia bisa berpikir terlebih dahulu apakah hal yang dilakukannya itu merupakan hal yang positif atau tidak. Kalau misalnya halnya yang bersifat negatif, pasti dia akan mendapatkan hukuman dari hal yang dilakukannya. Tapi kalau misalnya hukumannya kalau misalnya dia melakukan hal yang positif, otomatis dia itu akan mendapatkan yang ketiga itu dapat mungkin bisa mendapatkan penghargaan dari apa yang telah dilakukannya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Tadi yang menjawab tidak Ibu Kepala, Ibu boleh minta tanggapannya? Oke, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, ternyata hukumannya seperti apa dulu, gitu ya. Karena apa yang kita lakukan, seperti tadi kita mendidik anak kita, gitu ya. Ketika kita memberikan hukuman keras kepada anak, suatu saat anak tersebut akan meniru apa yang kita lakukan, gitu ya. Termasuk juga ketika kita berkata-kata kasar kepada anak, itu juga akan, karena kita selaku orang tua, selaku guru di sekolah itu adalah orang tua bagi anak. Apa yang kita keluarkan itu adalah doa bagi anak-anak kita. Dan terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak, jenis hukumannya dulu yang seperti apa, gitu ya, harus ada dibilang. Tapi kalau seperti hukuman secara fisik, gitu kan, tidak harus hukuman itu kalau selama ini istilah hukuman itu arahnya ke yang seperti apa, gitu ya. Tapi kalau hukumannya yang lebih mengarah positif, seperti yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal-hal yang positif, itu menurut saya bisa lebih mendisiplinkan anak. Dan bagaimana kita juga mengelola hukuman tersebut mengarahkan kepada anak-anak itu sendiri, gitu. Jadi bisa tidak, gitu ya, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tergantung dari
jenis hukumannya. Bisa saja kalau kita kasar memberikan hukuman yang kurang bagus malah jadi Pak si Eta diarah sama Pak Eta. Dulu pernah kan terjadi ya, ketika seringlah terjadi, kita dengar tidak di sekolah ini ya, ketika si anak diberi hukuman A, tahu-tahu motor gurunya kempes gitu. Jadi itu kan bukan berarti anak-anak menerima hukuman itu menjadi efek jerak bagi dia. Bagaimana kita memberikan hukuman, reward punishment itu memang sangat perlu di dalam dunia pendidikan itu, menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kepala atas jawabannya dari pertanyaan pemantik nomor 1, 2, dan 3. Mari kita sekarang ke slide selanjutnya. Apakah memang hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ini yang akan dibahas, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nanti yang hukuman akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama ini mengenai disiplin positif. Ya, ini ada permainan, boleh minta untuk diperagakan. Misalkan kita mempunyai barang yang berharga, silakan teman satunya merebut barang yang berharga dari temannya. Ya, siap ya? Boleh HP, boleh kertas, boleh apapun. Silakan teman yang satunya. Nah, di sini contohnya sekali kertas, tuliskan tentang sesuatu yang sangat berharga untuk Anda pada salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Nanti temannya coba ambil benda tersebut. Ingat, benda yang dipegang oleh kita itu barang yang berharga. Maka bisa dimulai. Ya, kira-kira barang berharga tersebut akan diberikan tidak ke orang yang meminta? Ya, di sini ketika seseorang memegang benda berharga, ketika ada seseorang yang menginginkan, dia tahu pasti orang itu tidak akan memberikan benda berharga. Pasti dia melakukan segala cara dengan membujuk, mengancam, merayu. Tadi tergantung orangnya, mungkin dirayu ya. Dikalahkan ya, agar benda berharga itu bisa jatuh ke orang tersebut. Ya, ini kegiatan kepala tangan. Tadi apa yang terjadi? Yang di sebelah sana itu perut. Berhasil tidak? Tidak. Ya, kita lanjutkan. Nanti akan berkaitan dengan kegiatan kepala tangan. Nah, di sini tadi ada simulasi kepala tangan. Di sini ada stimulus respon dan kontrol. Ya. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bapak Ibu pernah mencobanya? Ya. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Jadi kita mencoba melihat orang lain, melihat masalah itu dari berbagai sudut. Jadi bukan harus sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika ada anak salah, anak beretika kurang baik, kita langsung mencap kamu salah. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk hal yang negatif pasti memiliki tujuan, apalagi yang positif. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah pernah berpikiran seperti itu atau pernah melakukan? Ya, teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Benarkah? Jadi ketika gagal, kita membujuk, memaksa. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dalam teori kontrol, ketika hal tersebut tidak bisa kita capai, tidak bisa kita raih dari orang lain, justru kita harus membuat pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Itu ya, itu prinsip. Jadi, maka Bapak Ibu apakah mau memilih stimulus respon atau teori kontrol? Ya, tapi kalau melihat dari sisi teori kontrol atau pilihan, itu insya Allah lebih bagus ya. Lebih kita bisa ke murid-muridnya, kita lebih bisa memberikan pilihan yang beragam untuk murid kita. Nah di sini ada teori kontrol pilihan. Mana disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ini teori motivasi paling rendah. Ketika kita melakukan satu hal, kita takut dihukum. Ya, makanya kita melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan suatu hal karena kita ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Karena ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain, itu suatu hal yang memuaskan dirinya sendiri. Ini juga sama motivasi eksternal. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini termasuk motivasi internal. Jadi ada kesadaran dari dirinya sendiri untuk melakukan tanpa ada paksaan dari orang lain. Ya, di sini nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ini 5 posisi kontrol nanti akan dibahas. 5 kebutuhan dasar manusia juga nanti akan dibahas. Nah, ini yang tadi mana disiplin. Artinya belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi kita jadi terbalik. Ya, disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin umumnya dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Benar di lapangan seperti itu? Ya. Jadi kenapa ada disiplin? Biar patuh. Ya. Untuk selanjutnya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi sudah dibahas. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi
Kebanyakan motivasi eksternal, yang mungkin ini PR bagi kita, yang harus membangun kembali kepercayaan diri murid-murid kita. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan ini nanti dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang ini profil pelajar Pancasila beserta elemen-elemennya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Di sini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang kedua, ada mandiri, ada bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis serta kreatif. Ya, masih ingat waktu tanggal 1 Juni upacara Ibu Kepala mengatakan ketika kita mengirimkan seseorang untuk melakukan suatu hal, ya, ini yang pertama dibahas, apakah kita ingin orang itu melakukan dalam jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Ya, kalau penghargaan kira-kira itu diberikan untuk jangka panjang, jangka pendek? Jangka pendek. Ya. Yang selanjutnya, ketika seseorang diberikan penghargaan menurut teori ini, maka dia akan terus bergantung. Wah, pasti di kerjaan ibu itu mah ada reward. Gitu ya. Awalnya memang termotivasi. Tapi lama-kelamaan karena terus-terusan kita memberikan penghargaan ketika pembelajaran di kelas, anak itu akan ketergantungan. Ternyata dalam keterangan selanjutnya, ini penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum. Dulu sebelum kurikulum 2013, di rapot masih memberikan atau mencantumkan ranking. Ternyata menurut teori ini itu ranking tidak diperbolehkan. Karena yang ranking 2 pohon ranking 30 genapnya pasti dia akan merasa terhukum, merasa bersalah. Kenapa saya tidak ranking 1? Gitu ya. Yang selanjutnya, ini penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan kenapa dikatakan tidak efektif? Ketika seseorang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan kecewa. Betul? Apalagi misalnya di kelas siswanya banyak, kadang ada orang yang pemalu, kurang cepat, pasti nggak akan kebagian ke depan. Ya, jadi dia akan duduk. Jadi di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ini yang paling fatal ya. Merusak hubungan siapa? Merusak hubungan kasih sayang siapa, Pak Ade? Anak siswa, apakah dengan guru atau tidak? Guru dan siswa juga bisa. Ya, ini yang merusak hubungan. Kira-kira kenapa ya penghargaan merusak hubungan? Sisi Rika. Terus kompetensi, menimbulkan kompetensi. Ya, di sini ya. Jadi betul tadi Sisi Rika. Ketika seseorang terus mendapatkan pujian, pasti ada orang yang tidak senang. Ih, kasih atau lainnya. Ya, jadi ke gurunya teh tidak respon, tidak respect. Mungkin di pelajaran itu mau baca canggih kowe, ibu teh ninggalin mereka itu, ibu teh mewarnai mereka. Ya, yang selanjutnya, di sini ketika guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, muridnya akan melakukan apa yang diminta oleh gurunya, tetapi hanya untuk menyenangkan saja. Kira-kira berarti
sini motivasinya internal eksternal. Eksternal. Ya. Jadi siswa tersebut tidak jujur. Tidak jujur apa yang diajarkan oleh gurunya. Gitu ya. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul? Mungkin pernah merasakan dulu menjadi murid ya. Ulang TLW bersaing. Ya. Di sini disebutkan akan mendapatkan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi bakal cari. Ya, ini penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini bisa disambungkan dengan penghargaan mematikan kualitas. Kenapa ya penghargaan bisa mematikan dan menurunkan kualitas? Contohnya, misalnya kita berbahasa Indonesia, misalnya Bu Selvi, meminta siswanya untuk membuat puisi. Yang satu, kelas yang satu tidak dikasih tahu puisi yang bagus, yang terbaik akan dikasih penghargaan. Satu kelas lagi dikasih tahu ini nanti yang terbaik akan mendapatkan penghargaan. Ternyata menurut penelitian dari modul ini disebutkan kelas yang dikasih tahu akan mendapatkan penghargaan ternyata kualitas puisinya lebih buruk. Karena tadi yang di sini kan tidak dikasih tahu dia ingin menghasilkan hal yang terbaik. Makanya disebutkan untuk penghargaan dalam seni itu kurang baik. Jadi tidak efektif. Itu ya untuk dalam teori ini. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini ada yang punya anak masih ingat ketika putra bapak ibu dia belajar membaca. Terlihat binar di wajahnya, atau dia belajar yang awalan dia belajar berkata mama, monggo jajan. Ya, acis. Ya. Ketika dia sudah bisa mengucapkan kata-kata itu, terlihat wajah kebahagiaan dari anak kita yang masih kecil. Apa ibu bapak tidak memperhatikannya? Ya, coba nanti perhatikan. Ya, coba nanti perhatikan. Ternyata ada binar kebahagiaan ketika anak kita bisa melakukan hal yang baru. Nah, kebahagiaan itu dalam teori ini jangan dirusak. Kurang dikepokan. Adik sudah pintar ya. Nanti mama kasih jajan. Ya, ternyata kalau kita terus-terusan begitu ke anak kita, nanti anak akan melakukan satu hal, dia akan mengharapkan terus penghargaan atau reward dari kita. Jadi motivasi internalnya akan semakin menurun. Ya, selanjutnya. Nah, di sini apresiasi pengembangan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ya, jadi kita di kelas itu murid itu yang harus diingat. Jadi jangan kita memperhatikan satu anak gitu, kantor. Di sini kita harus memberikan pengakuan ke semua murid. Kita yakin semua anak punya potensi, punya bakat minat. Mungkin ada yang sudah tergali, mungkin belum tergali, tapi pasti yakin Allah pasti sudah menganugerahkan potensi kepada anak-anak
Jadi di sini kita beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nanti untuk di kelas. Nah di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi dalam modul ini kita diminta untuk terus memberikan tadi perkataan yang baik ke anak-anak kita. Tadi Bapak Kepala mengatakan ucapan itu doa. Jadi mungkin di sini kita harus lebih belajar ketika menemukan murid yang luar biasa tanda kutip, yang kita mencoba mencari kata yang lain, kata yang lebih positif, dan itu mudah-mudahan menjadi doa. Dan itu PR bagi saya karena PR di kelas Masya Allah. Tercatur kali. Nah di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi bisa psikis, bisa fisik. Ya, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Mungkin untuk sekarang tidak ada lagi bapak ibu guru yang menyuruh siswa berdiri di depan ya, ketika anak tersebut tidak bisa mengerjakan soal. Atau masih ada yang melakukan itu? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada yang masih melakukan seperti itu dinamakan hukuman. Ya, karena tidak ada kesepakatan. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, stimulus anggapan untuk konsekuensi. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pernah mungkin ibu bapak guru menemukan siswa yang berbohong? Ya, itu. Dia mungkin selalu mendapatkan hukuman ketika dia melakukan kembali kesalahan. Ini masih dihukum, kosnya badai ngebohong. Itu jujur. Ya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini efek dari hukuman. Yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi ini nanti ketika konsekuensi diterapkan, maka anak akan belajar dari kesalahan. Ya, mungkin di sini bisa nanti ada bapak kesiswaan untuk kembali mensosialisasikan catatan harian buku siswa. Itu termasuk konsekuensi di SMA Negeri 2. Ya, selanjutnya. Di sini ada teori restitusi. Teori restitusi ini kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dibutuhkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini sebetulnya di lapangan untuk teori restitusi kita sudah tidak asing, terutama guru BK. Ya, untuk guru BK itu selalu menerapkan teori restitusi. Tapi untuk bapak ibu guru mungkin ada yang pernah, tapi jarang. Ya, di sini mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah di sini ya bedanya hukuman konsekuensi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, korban mendapat ganti. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Ya, selanjutnya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Jadi pasti manusia itu pernah melakukan kesalahan. Di restitusi kita belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, restitusi fokus pada solusi, bukan terus menyalahkan. Kamu nggak salah, turun di bejaan. Ya, poin teh gus 1400, terus teh bulan teh disalah-salah teh. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini membahas keyakinan kelas. Selanjutnya, kenapa harus ada keyakinan kelas? Ini buat ibu bapak wali kelas ya. Ketika awal masuk, pernah membuat kesepakatan kelas dengan murid ibu bapak guru? Tidak. Ya, kalau bisa nanti coba membuat kesepakatan kelas. Maka bisa berbagai macam. Misalnya dari Bu Yuli pernah terdengar di kelas, Bu Yuli itu harus datang tepat waktu. Ketika telat, tunggu di luar. Betul seperti itu? Itu termasuk kesepakatan kelas. Jadi anak-anak tahu ketika berhadapan dengan Bu Yuli, kalau saya telat, pasti saya tidak masuk dalam pembelajaran. Jadi nanti tolong ibu bapak guru membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bukan dari kita, tapi dari anak-anak. Kelas kita ingin seperti apa? Pembelajaran yang diinginkan seperti apa? Misalnya, kelas Pak Kamil mah, yuk anak-anak nanti pembelajaran bapak bisa bawa makanan. Jadi ketika bapak ngajar silakan boleh makan. Ya, yang satu lagi, jangan ada yang minum sama sekali. Pingsan. Ya, atau misalnya yang lain kesepakatan kelas yang lain masih bisa digali oleh bapak ibu ya. Di sini contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Terus di sini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Yang di sini ini termasuk keyakinan kelas. Kami guru untuk editnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini keyakinan kelas. Ya, ketika ada siswa, ada murid, misalnya kemarin mendengar di kelas ada murid yang mencoret-coret kantong temannya, dituliskan hal yang kurang baik, menuliskan alat kelamin. Coba tasnya udah aslinya kalau ya ketinggalin. Ketika murid tersebut ditanya, diajak wawancara, kita bisa menerapkan keyakinan kelas. Ya, berarti dia tidak peduli dengan teman-temannya. Bisa digali. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Ya, jadi nanti ini PR-nya pertama membuat kesepakatan kelas untuk ibu bapak guru semuanya. Yang kedua, membuat keyakinan kelas itu untuk para wali kelas. Nanti ditempel di kelas, semua guru bisa membaca. Oh, keyakinan kelas di kelas 11 MIPA 7 mah gini, di 11 MIPA 2 mah gini, di 10 IPS 3 mah begini. Ya. Selanjutnya. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tinggal itu ya. Ya, tadi terus dibahas aja. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Dicintai, rasa diterima dan dicintai. Ini kekuatan. Ini kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Senang-senang, kebebasan.
Besti. Ketika diskusi dengan tim ketertiban, kenapa Besti ini selalu study tour Semanda? Selalu melakukan Semanda tour. Ukurannya banyak. Ternyata ketika digali, Besti yang satu, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Besti yang kelas 10. Kelas IPS. Ketika saya cermati, saya amati dan melakukan diskusi dengan teman-teman yang lain, sampai bisa disimpulkan ada kebutuhan. Ya, itu PR. Ketika ada murid bermasalah, kita coba gali kebutuhan dasar apa yang dia tidak dapatkan. Mudah-mudahan meraih dia kembali. Ketika dia tidak mendapatkan rasa sayang, rasa kasih sayang, rasa tidak diterima, mungkin kita bisa ke teman-temannya. Yuk kita coba. Memang akan susah, akan sulit. Ini membutuhkan proses yang lama, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Ketika hanya guru mata pelajaran saja, ketika hanya wali kelas saja, ketika hanya BK saja yang melakukan hal tersebut untuk mengembalikan siswa tersebut yang bermasalah kembali mempunyai karakter pribadi yang baik, maka itu tidak akan bisa terwujud. Ya, ini jadi nitim ini kebutuhan dasar manusia. Kita bisa menerapkan ke murid-murid kita. Kenapa selalu kesiangan? Kenapa, apalagi yang bermasalah ya? Kenapa selalu tidak sekolah? Kita bisa menggali kebutuhan dasar dia, apa yang tidak terpenuhi oleh dirinya. Yang mudah-mudahan ketika kita tahu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kita bisa memperbaiki keadaan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa berkelas saja. Ketika hanya BK saja yang melakukan hal tersebut untuk mengembalikan siswa tersebut yang bermasalah kembali mempunyai karakter pribadi yang baik, maka itu tidak akan bisa terwujud. Ya, ini jadi nitim ini kebutuhan dasar manusia. Kita bisa menerapkan ke murid-murid kita. Kenapa selalu kesiangan? Kenapa, apalagi yang bermasalah ya? Kenapa selalu tidak sekolah? Kita bisa menggali kebutuhan dasar dia, apa yang tidak terpenuhi oleh dirinya. Yang mudah-mudahan ketika kita tahu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kita bisa memperbaiki keadaan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Apakah ibu bapak guru pernah melakukan satu hal ke murid? Yang pertama sebagai penghukum. Pernah? Pernah. Merasa murid merasa bersalah. Pernah? Kita ke murid menjadi teman. Pernah? Sering. Murid kita akan semakin hormat ke kita atau menjadi calupan. Beda-beda. Ya, yang kelima pemantau. Yang keenam itu manajer. Mudah-mudahan bisa terlihat ya bedanya. Mengukur, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Hati-hati. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa ke kamu. Kenapa sih kamu melakukan itu? Pernah saya juga melakukan ke besti tersebut. Tapi ketika tahu memori ini, saya mencoba melaksanakan sebagai manajer. Ya, untuk teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk manajer itu mengadakan dialog. Yang apa yang kita yakini? Misalnya ke Besti, apa yang kamu yakini? Bertanya ya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri? Ini manajer. Jadi kita menggali apa yang diinginkan oleh siswa. Yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya nanti di lapangan. Selanjutnya, ini segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang selanjutnya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan tadi kita bukan manusia sempurna. Ya, mudah-mudahan ini segitiga restitusi bisa dipraktekkan juga di lapangan. Ya, selanjutnya. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Jadi murid dipanggil, kita tidak melakukan kamu salah, kamu melakukan ibu, kamu melakukan bapak, tapi kita coba mengajak dialog. Bahwa salah itu hal yang manusiawi. Bapak ibu juga pernah melakukan. Ini menstabilkan identitas murid. Karena murid ketika melakukan kesalahan, misalnya mengkantos gerut ya, ketika kita ambil salah satu, pasti dari dia merasa bersalah. Saya pernah kemarin berkelahi, pas dipanggil ke situ, pasti saya dihukum. Ternyata ini kita menstabilkan identitas siswa tersebut. Ketika kita melakukan ini, otomatis murid pasti akan membuka dirinya. Ya, selanjutnya, ini validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini yang tadi ya, kita membuat keyakinan kelas. Nilai apa yang dipercaya? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Makanya di sini kita ketika melakukan segitiga restitusi dengan manajer, tolong emosinya itu disimpan dulu. Karena ketika kita langsung berhadapan dengan murid dengan emosi meluap-luap, pasti murid kesinggatannya, ngambek. Pasti dia akan membuat pertahanan dirinya. Bisa dia diam, bisa dia marah juga. Ya, jadi ketika menemukan murid yang bermasalah, coba kita tenang dulu. Ya, yang selanjutnya istighfar. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kebetulan terjadi di kelasnya Pak Ray. Ada murid yang memegang HP ketika pembelajaran berlangsung. Ini muridnya jujur, padahal dulu mau skenario tidak tahu ini terjadi. Pas kemarin, ya Bu Sally, Bu, ini kenapa Ibu tahu? Saya pernah melakukan ini di kelas Pak Ray. Ya pernah Ibu kan, kurang anak. Ibu dapat informasi dari guru tingkat, kamu tadi menanyakan apa ya sama KPM dan pasti dulu bersangkutan. Kamu dia
tentang perbuatan dosa. Kita berpikir menyelesaikan masalah ini untuk berbagai masalah ini. Aku bisa memahaminya ketika kamu tidak sekarang, mungkin kamu tidak akan harus belajarnya. Yang menelas apa yang ingin kamu sampaikan? Ini salah satu praktek segitiga restitusi. Ya, nanti ketika pelaksanaannya, mohon ibu bapak guru tidak melakukannya di depan banyak orang. Jadi ketika ada murid yang bermasalah, tolong ditoel, yuk kita ngobrol. Tapi tolong di ruang tertutup. Ya, karena kalau di ruangan terbuka bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru semakin bermasalah. Karena dia akan merasa saya dipermalukan. Ya, jadi titip ya, itu mah ke siapapun. Ya, ketika ada yang ingin kita ingatkan dari teman kita, dari murid kita, tolong kita ajak ngobrol 4 mata. Kalau pakai kacamata 6 mata ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini refleksi ya. Ini refleksi yang sudah dilakukan. Ini contoh konsekuensi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Buku catatan harian peserta didik SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Mungkin ini perlu kembali kolaborasi dari semua warga Semanda untuk menerapkan kedisiplinan tapi melewati konsekuensi. Jadi bukan mendisiplinkan siswa melalui hukuman. Ya, sekali lagi hukuman itu satu arah tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid. Dilakukan secara tiba-tiba, efeknya menyakiti murid secara fisik maupun psikis. Tapi untuk konsekuensi semua aturan sudah ada di sini. Yang belum pernah melihat isi buku catatan harian siswa Semanda, silakan nanti bisa meminta ke Pak AA. Kita sama-sama pelajari. Ini suatu hal yang bagus, suatu hal yang positif. Karena ini sudah disepakati oleh semua guru dan disosialisasikan ke siswa. Ini saya dulu pas masuk ajaran baru, saya melakukan sosialisasi mengenai buku catatan harian siswa ke 10 IPSK. Ya, jadi saya sosialisasikan inilah aturan yang ada di Semanda. Ini selanjutnya contoh segitiga restitusi yang bersama BK Ibu Nurina. Ini kasusnya siswa yang berpacaran di kelas yang sudah meresahkan teman-temannya. Ya, kita melakukan segitiga restitusi di bawah ke BK. Jadi tidak langsung di kelas, kamu jangan pacaran di kelas, teman-temanmu mau, teman-temanmu merasa risih. Tapi kita ambil, kita ajar dulu. Ya, akhirnya dia mengakui yang perempuannya, yang laki-lakinya masih melakukan pertahanan diri. Ya Bu, kenapa saya dipanggil? Saya tahu. Ya, ya. Bukan pacaran. Ya pacarannya di kolong meja, di belakang. Jadi sudah tidak mau lagi terasa dirinya balik berdua itu benar-benar nyata. Yang selanjutnya, nah ini suatu kebiasaan positif juga. Malah di sekolah sudah minta ke ibu bapak guru pengajar sebelum mengajar coba dicek. Ini malah ke TRK masuk kegiatan administratif ya. Kita mengecek kelas yang kita akan ajar. Kalau
pasti mengakhiri kebenaran. Tidak tahu kenapa. Nah, ini luar biasa. Ya, dia memang langsung jongkok padahal tidak disuruh. Selanjutnya, nah ini contoh juga. Ini untuk murid yang datang terlambat. Ini sudah diatur ya. Ada peraturannya. Yang pertama yang di atas ini melakukan kebersihan. Tapi kita juga gurunya harus ikutnya untuk tunjuk. Sok si bersih, si rapi, orangnya ditutup, itu tunjukkan gitu ya. Coba kita berikan contoh. Ya, yang selanjutnya ini literasi bagi murid yang kesiangan. Meskipun waktunya terbatas, tapi kita mencoba. Jadi anak teh, oh nanti kalau saya kesiangan saya literasi padahal saya belum baca. Ya, ini salah satu apresiasi kemarin untuk murid-murid yang menulis. Dan selanjutnya, nah ini refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kembali nomor, adakah sesuatu yang didapatkan ketika tadi kita membahas mengenai budaya positif? Barangkali mau ada yang memberikan tanggapannya. Terima kasih Bu Fatmah sudah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingin bertanya sebetulnya berkaitan dengan menangani masalah anak yang mungkin kalau misalkan dengan obrolan itu tidak masuk. Nah, kemudian dengan hukuman juga sulit gitu. Nah, hal yang paling utama mungkin anak tersebut ada masalah yang belum kita ketahui, mungkin di problem di rumah atau di luar kita tidak tahu. Nah, ketika penanganan anak tersebut, penanganan yang paling utama hal yang dilakukan itu sangat sulit sebetulnya. Nah, sebetulnya saya lagi bertanya itu berkaitan dengan anak menangani hal anak-anak yang seperti itu. Kadang kan guru juga anak seperti itu kalau dikasih tahu tahan gitu. Bukan dadakan, tapi istilahnya keluar kubikan kiri, keluar kuping kanan, jadi tidak masuk ke kembali. Ya, terima kasih Fania atas pertanyaannya. Barangkali ada yang mau menanggapi terlebih dahulu atas pertanyaan Fania. Kira-kira ketika kita menghadapi murid, kita sudah diajak berdialog, sudah dilakukan hukuman, tapi murid tersebut tidak berubah. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu? Barangkali Pak Ujang mau ya? Kira-kira Bapak akan melakukan apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Nia mendahului saya mau begini sebenarnya ya, dari yang tadi disampaikan sebenarnya saya tadi dulu refleksi ya. Saya termasuk barangkali yang pernah gitu, maka bisa dikatakan sering juga menghukum anak
sebenarnya masih terukur. Misal satu harian saya ketemu dengan anak yang rambutnya gondrong, saya suruh dia cukur, saya tanya kapan mau cukurnya, besok bagaimana lagi. Terus itu memang beberapa waktu yang lalu tidak ada lagi ini. Lalu janjinya itu saya di hari besoknya saya datangi ke kelas, saya katakan misalnya laki-laki itu yang dipegang janjinya, kenapa saya belum. Yang kedua, di pertemuan kedua itu kalau besok kan tadi ditanya ya, kalau besok kamu tidak potong rambut maka bapak akan potong rambut kamu. Ya, nah, cuman saya tergoda gitu ya, ada kalimat yang tadi laki-laki. Nah itu apakah masuk ke tadi konsekuensi gitu ya, atau kalimat itu mengkondis gitu. Yang terakhir, yang ketiga itu walaupun jarang gitu ya, mungkin jarang gitu ya, jarang juga yang ketiga itu misalnya masih belum dicukur, karena yang ketiga pasti janji yang pertama itu digunakan sama bapak. Walaupun saya juga belajar dari video yang beredar dan sebagainya, tidak pernah juga mencukur misalnya dengan seenaknya itu, mencukur rapi gitu ya, walaupun misalnya baru setengah ya. Itu pertama. Jadi Pak menjawab pertanyaan Tanya barangkali tadi, kalau susah berubah sebenarnya tinggal sabar, lalu memang sampai karena tidak semua bisa langsung jadi proses ke-1, proses kedua, proses ketiga, bahkan mungkin ada yang tadi tidak taat yang saya masih ragu itu apakah layak gitu konsep ketika diperlakukan baik gitu ya, kurang baik, lalu terakhir ya tadi dimarahi misalnya, diberi kata-kata yang sangat tajam, apakah masih ditoleransi itu masuk ke konsekuensi atau misalnya sudah hukuman. Yang kedua gitu ya, mencermati di beberapa upacara misalnya, ini kan PR bersama gitu ya, ada tahapan-tahapan misalnya ketika siswa itu sudah dilatihkan sama OSIS sama pembina di kesiswaan, tiba-tiba datang sekelompok yang datang terlambat lalu masuk acak-acakan diri. Nah, saya pernah dulu mendengar dari yang pulang dari Australia katanya bahwa di Australia sana juga ada yang disebut dengan pojok kuning. Nah, bapaknya agak sedikit ini ya, agak sedikit harus bersabar mendengarkan saya juga. Ada pojok kuning. Saya berpikir begitu ya, bagi anak-anak yang terlambat masuk ketika barisan sudah rapi itu, maka berjajar misalnya tadi pembina dan memisahkan dia berdiri di depan itu apa misalnya, tapi disepakati dulu dari awal, jadi disosialisasikan dulu bahwa yang datang terlambat nanti upacaranya bukan berarti dihukum gitu, misalnya di sekitaran kelas itu menghadap ke siswa yang lainnya. Nah, apakah itu bagian dari restitusi misalnya, nanti suatu saat setelah dia di situ dikembalikan ke kelompok yang seperti mana. Tapi ada mungkin hal yang juga harus kita lakukan dan berat gitu ya. Di pojok kuning itu ternyata anak itu merefleksi diri, misalnya dengan cara menuliskan kenapa begitu, dan disiapkan tempatnya, disiapkan fasilitasnya, dan disiapkan pembimbingnya. Adakah gitu ya? Kita juga akan menuju ke sana dengan setelah pembiasaan seperti ini. Karena jika misalnya tadi hanya misal kita sudah puas dengan buku satu gitu ya. Kebetulan dulu cukup lama juga gitu ya. Buku satu itu tadi sebagai konsekuensi ya. Tetapi masalahnya kan karena buku itu sifatnya besar, tidak bisa dibawa kemana-mana, dan juga istilah lainnya tidak mudah lah. Saat anak melanggar misalnya, kita ambil buku satu ini kita tulis di situ, kebanyakan kan sampai akhir itu bukunya rusak karena tidak apa, bukan
disiplin. Tapi kalau anak kita cek saja anak yang kita anggap misalnya banyak melanggar gitu, buku sakunya di yang tadi bisa suka keliling di buku sakunya seperti apa, dan setelah sekian itu apakah si poin itu jadi dasar misalnya buat pemanggilan atau apa gitu ya. Demikian barangkali karena ditotongkan ya, jadi saya sebenarnya nggak berpikir untuk berbicara ya kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Barangkali ada yang mau menanggapi? Ya, mungkin terakhir ya Pak Rey, bisa sambil keperasaan yang muncul ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Punten, agak berlebih waktunya ya. Tadi mulainya agak nyeret karena menunggu dulu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khalifah ya. Mungkin yang pertama saya akan melakukan refleksi dulu Bu, untuk poin yang pertama tentang paradigma baru yang saya dapatkan ketika mengikuti implementasi ini atau diseminasi ini. Nah, yang pertama mungkin memberikan wawasan baru, informasi terutama terkait dengan budaya positif, yang mana di dalam budaya positif ini sangat jelas kita ditekankan untuk lebih memperhatikan murid dan juga murid. Sebenarnya hampir sama dengan kurikulum pembelajaran tentunya yang kekinian itu student center sebenarnya kalau kita korelasikan. Nah, kemudian yang kedua, selain dari yang budaya positif, saya juga di sini mengetahui juga, menjadi informasi juga tentang teori-teori kontrol, terutama dari Dr. William yang nantinya akan mengerucut menjadi segitiga restitusi ya, untuk menjadikan ataupun mencari solusi permasalahan kepada siswa. Itu mungkin refleksi yang pertama dari saya. Kemudian izin juga untuk menanggapi pertanyaan dari Bapaknya ini ketika siswa tidak bisa lagi diajak ngobrol ataupun apa. Saya sepakat dengan tadi teori kontrol dari Dr. William ini tentang harus adanya kesepakatan dan juga keyakinan kelas, yang mana di sana juga siswa belajar untuk lebih demokrasi karena musyawarah di sana itu kan berpendapat atau pendapat tentang pembentukan konsekuensi dan yang lainnya. Nah, tapi Bu, alangkah baiknya kalau misalkan menurut pandangan saya, sebenarnya teori kontrol ataupun budaya positif ini memang sebetulnya itu bakal efektif ketika kecil. Contohnya akan diterapkan di kelas. Nah, ketika ada permasalahan siswanya sudah di ritme ataupun di apapun dan masih seperti itu, mungkin tetap sekolah juga kalau menurut saya harus punya konsekuensi ataupun kesepakatan ataupun keyakinan sekolah, berarti yang lebih luas lagi. Jadi kalau menurut saya tidak cukup dari kesepakatan kelas kalau misalnya kita berbicara mengenai budaya positif ini, tapi perlu adanya tindak lanjut juga dari sekolah berupa mungkin nanti katanya apakah keyakinan atau kesepakatan sekolah yang nanti ketika emang ada permasalahan siswa ini sudah tidak bisa diatasi di kelas. Nah, di sini mungkin ranahnya sekolah lembaga yang mana memiliki juga kesepakatan dan juga keyakinan sekolah yang telah dibuat. Nah, mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mangga dia terima apa lagi? Ya, terima kasih Fania, Pak Ujang, Pak Ray atas refleksi. Untuk pertanyaan, ketika ada siswa yang memang sulit untuk berubah, ya betul, tadi kita harus bersabar. Tapi jangan lupa kita coba mendekati murid tersebut dari hati ke hati. Ya mungkin dari kitanya ada yang tidak sampai. Ya, yang kedua yang dilakukan tolong. Ya, kita mendoakan murid tersebut. Ya, saya juga melakukan terhadap basic tersebut. Mudah-mudahan terus berubah, meskipun lambat, meskipun
tadi kolaborasi ya. Tadi yang Pak Ray katakan, untuk keyakinan kelas itu lingkupnya kecil, harusnya keyakinan sekolah. Ya, kenapa ini dibahas dulu keyakinan kelas? Karena kita mencoba dari hal yang kecil dulu untuk dicoba diterapkan. Ketika nanti berhasil, kita akan melakukan lingkup yang lebih besar. Seperti itu ya. Jadi harus diingatkan, karena tadi ya anak-anak kita itu kebanyakan muncul motivasi eksternalnya, motivasi internalnya kurang. Yang selanjutnya untuk pertanyaan Pak Ujang, ketika ada hal kesepakatan itu sudah masuk konsekuensi, ya. Jadi di sini tadi pertanyaannya mengenai buku saku. Ya, memang benar Pak, setelah COVID luar biasa, anak-anak susah diarahkan. Ketika ditanya mana buku sakunya, tidak dibawa. Makanya di sini memang benar kita harus mulai dari nol. Kita harus terus mengingatkan. Gitu ya. Ya mungkin ini evaluasi juga nanti mungkin ke pihak sekolah bagaimana caranya agar buku saku tersebut bisa dibawa. Karena untuk buku saku memang terlalu besar. Kalau dulu biasanya anak-anak selalu bawa sebelum COVID, tapi sekarang masih ditanya mereka tidak akan bawa. Itu akan sulit, apalagi dibaca mungkin gitu ya. Ya mungkin ini PR bersama bagi kita. Kita sama-sama berkolaborasi di sini. Kita sama-sama bekerja sama untuk melakukan tadi perubahan disiplin positif di sekolah kita. Gitu ya. Karena kalau yang melakukan hanya 7 saja, hanya wali kelas saja, hanya BK saja, yang mungkin di sini akan sulit. Gitu ya. Jadi untuk kesepakatan itu termasuk konsekuensi. Ya. Apakah nanti bisa dilakukan dengan segitiga restitusi? Itu bisa. Ya tadi kita harus bersabar. Ya kita yakin anak-anak kita dengan potensinya pasti akan ada perubahan, meskipun lambat. Gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau menanggapi? Maka Bapak Ibu dialog. Pak Ujang, punten gini ayo langsung di bawah. Pilih pakai apa sekal? Pak Ujang pilih yang kira-kira atas ya mohon. Terakhir ucapan terima kasih. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah memenuhi undangan ini. Mohon maaf dari saya, pasti banyak sekali kekurangan. Saya juga masih sama-sama belajar. Tapi di sini kita yakin kita bisa mencoba menerapkan daripada kita tidak sama sekali menerapkan. Ya, insya Allah ini hal yang bagus, hal yang positif. Kita sama-sama mencoba, meskipun kita mungkin di awal akan merasa sulit, merasa tertantang, tapi kita mencobanya dulu. Ya, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kamila Sari SPD yang telah memaparkan materi mengenai implementasi budaya positif. Acara selanjutnya yaitu doa. Sebelum marilah kita berdoa agar kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kamil SPD. Kepadanya dipersilakan.
dua kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejajarnya mengenai sami-sami berdoa Allah Subhanahu wa taala wabil khusus teman kita sahabat sekaligus keluarga Semanda yang selalu luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, yakni Bapak Fatul Abdul Faris, Allahumma firlah warahmatullahi. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diberikan syafaatul uzma yaumil qiyamah, sambil didatangkan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala anhum bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan bi hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fatihil mawdiqa wal fatihil lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi warhamhu wa akrim nusulahu wa wasi' fadlahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqdima ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taz'alna fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni a'udzubika min husnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami sekalian yang telah memberi doa pada pernikahan hari ini. Alhamdulillah, bersama kita di konferensi acara. Saya mewakili Ibu Komisaris SPD mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir pada acara siang hari ini. Mohon dimaafkan atas salah-salah kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.